Ekoefisiensi itu merupakan usaha untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang, meet the needs, memenuhi kebutuhan orang-orang, tapi pada saat yang bersamaan juga berusaha untuk mengurangi penggunaan sumber daya. Jadi kita menggunakan, bagaimana caranya supaya kita menggunakan sumber daya seirit mungkin, sehemat mungkin, seefisien mungkin, dan juga meminimalisasi dampak lingkungan selama proses manufacture, selama proses pembuatan ataupun produksi dari produk dan jasa yang dimaksud. Itu definisinya. Jadi apa yang dimaksud dengan ekoefisiensi? Ekoefisiensi adalah usaha untuk menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi pada saat yang bersamaan, di saat kita berusaha menghasilkan produk tersebut, kita berusaha agar penggunaan sumber dayanya itu tidak berlebihan, penggunaan sumber dayanya itu seefisien mungkin, seminimal mungkin, dan juga kita berusaha supaya dalam proses pengolahan produk atau jasa tersebut, dampak negatif terhadap lingkungannya itu seminimal mungkin. Oke. Nah, jadi ekoefisiensi itu berusaha menghubungkan seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa ekoefisiensi itu dikatakan sebagai kunci untuk berpindah dari unsustainable development, dari pembangunan yang tidak berkelanjutan menjadi sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan, karena ini tadi ekoefisiensi ini berusaha untuk links atau untuk menghubungkan tidak hanya performa dari suatu produk atau jasa dari aspek ekonominya, tapi juga bagaimana supaya aspek ekonomi dan aspek lingkungan dari suatu produk atau jasa ini bisa saling berhubungan. Oke. Sebentar. Kalau misalnya proses produksi dari suatu produk, ini kebayang ya bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Dalam proses industrinya pasti menghasilkan limbah segala macam. Sekarang kalau jasa, kalau industri, misalnya kita suatu industri di mana yang dihasilkan itu bukan produk tapi jasa. Kira-kira kebayang nggak contohnya apa nih? Industri yang hasilnya itu adalah jasa, tapi berdampak terhadap lingkungan. Pariwisata yang paling gampang. Pantai, kalau semakin banyak turis, kalau misalnya tidak di-manage, semakin kotor, ya kan? Kemudian juga industri kayak food and beverage, industri kayak rumah makan segala macam, itu kan sebetulnya yang dijual tidak hanya produknya kan ya, tapi juga jasanya. Kalian antara kafe A dengan kafe B, harganya sama, produk yang ditawarkan sama, tapi pelayanannya lebih ramah yang di A. Kalian memilihnya yang mana? Yang A kan? Karena jasa yang mereka tawarkan itu termasuk juga servisnya, pelayanannya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dari tadi kita ngomongin ekoefisiensi. Tapi kadang-kadang kita ngomong
kita sering interchangeably itu apa ya? Interchangeably kita menggunakannya itu seringkali antara efisien dengan efektif kita anggap sama saja, padahal tidak sama pengertiannya. Apa bedanya antara efisien dengan efektif? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa bedanya antara efisien dengan efektif? Ayo nih, apalagi yang anak-anak himpunan, anak-anak organisasi. Efisien dan efektif ini menggalang koordinasi. Koordinasinya itu harus efektif. Program kerja kita ini harus efektif dan efisien nih dalam ininya. Tapi apa sih maksudnya efektif dan efisien? Kalian waktu ngomong efektif dan efisien itu maksud kalian apa? Oh, kalau kayak gini dilakukannya itu nggak efektif. Bedanya apa? Oke, jadi efisiensi ini saya ngambil definisi dari Loan Roberts, entah dia itu siapa, kayaknya orang ekonomi. Efisiensi, kalau kita tinjau dari segi industri ya, sejauh to the degree of economy, ditinjau dari segi ekonomi, sampai sejauh apa proses tersebut mengkonsumsi atau menggunakan sumber daya, terutama dari segi waktu dan uang. Kalau effectiveness, itu adalah sebaik apa proses tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, jadi kalau kita bicara efektivitas, kita bicara tentang perbandingan antara realita dengan ekspektasi. Kita bicara tentang target kita itu misalnya adalah 100%. Kita dari segi kualitas. Kalau kita bicara efektivitas, itu kita bicara tentang dari segi kualitas kita sudah sebagus apa sih mencapainya dibandingkan dengan yang kita inginkan. Nah, tapi kalau efisien kita bicara dengan waktu atau sumber daya yang ada, sebaik apa kita bisa berhasil mencapai target kita. Dengan waktu dan sumber daya yang ada, sebanyak apa waktu dan sumber daya yang kita perlukan untuk mencapai tujuan kita. Kayak gini aja deh, Dek. Coba supaya saya tahu bahwa Anda tidak ketiduran sebetulnya. Saya tanya. Tanyanya gampang kok. Muhammad Nur. Saya tanya deh. Muhammad Nur, apakah kau ada di depan laptop atau HP-mu? Nggak ada ya. Yang ada siapa nih? Dan di atas Muhammad Nur ada Mirza. Mirza? Iya, Bu. Iya, sip. Mirza, saya tanya, kamu kalau disuruh milih antara kuliah jam 10 pagi sama kuliah jam 2 siang, kamu milih kuliah yang jam berapa? Jam 10 pagi, Bu. Kenapa? Karena suasananya masih pagi, masih fresh, sedangkan yang siang itu agak ngantuk sudah. Iya, mah. Ya, kakak ibu saya juga kalau jam 2 sudah ngantuk. Anyway, oke. Jadi, kalau misalnya, dan ini juga tenang aja deh, tidak hanya mahasiswanya, dosennya juga sebetulnya malas kalau ngajar jam segitu.
Kalau misalnya kita kuliah jam 2 siang, itu biasanya tidak efektif karena kita sulit untuk berkonsentrasi. Jadi yang maunya kita bisa memahami 100% dengan kondisi yang terkantuk-kantuk, masih lapar, belum sempat makan siang, itu lalu nggak bisa betul-betul full untuk memahami. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bicara tentang efisien, kalau misalnya kita bicara tentang efisiensi, kita antara kita bisa kalau misalnya kita gini deh. Kalau misalnya Anda hanya membaca saja materi kuliah, itu mungkin Anda perlu waktu 2 jam untuk bisa memahami materi kuliah tersebut. Tapi kalau misalnya Anda membaca, kemudian juga menjawab soal, kemudian juga berdiskusi dengan teman Anda ada mungkin kakak tingkat atau teman atau dosen yang membantu Anda untuk menjelaskan tentang materi kuliah tersebut. Dalam waktu 1 jam, Anda sudah bisa untuk memahami materi tersebut. Itu lebih efisien, ya kan? Jadi efektivitas itu kita bicara tentang yang kita produksi, yang kita peroleh dibandingkan dengan ekspektasi kita itu seberapa jauh nih? Itu kita bicara efektivitas. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang sebanyak apa waktu dan uang yang kita perlukan untuk menggunakan sebanyak apa waktu dan uang yang kita perlukan untuk bisa mendapatkan hasil, itu kita bicara tentang efisiensi. Nah, atau kayak gini aja, kalau misalnya kita mau lihat dari segi ilmu kimia aja. Ini salah satu contoh favorit saya karena ini penelitian saya. Kayak gini. Antara kitosan dengan tawas misalnya, sama-sama bisa digunakan sebagai koagulan. Oke? Sekarang, baik kitosan dengan tawas itu sama-sama bisa menurunkan kekeruhan sampai dengan 100%. Sementara koagulan lain itu bisa menurunkan kekeruhan sampai dengan 70%-nya. Kita bisa mengklaim bahwa kitosan dan tawas dibandingkan dengan koagulan lain itu lebih efektif karena penurunan turbiditasnya kitosan dan tawas 100%, sementara koagulan yang lain hanya menurunkan turbiditas sampai 70%. Sampai sini paham efektivitas. Sekarang kita bandingkan lagi, kita bisa bilang, oh artinya kitosan dan tawas sama-sama efektif sebagai koagulan. Sekarang kita lihat, kitosan memerlukan dosis 20 mg per liter untuk menurunkan turbiditas sampai dengan 100%. Tawas untuk menurunkan turbiditas sampai 100% tadi memerlukan dosis sampai dengan 150 mg per liter. Mana yang lebih efisien untuk digunakan? Kitosan, karena dia memerlukan lebih sedikit untuk mendapatkan hasil yang sama. Paham? Jadi kalau kita bicara tentang efektivitas, kita bicara sebaik apa sih hasil yang kita peroleh dibandingkan dengan yang kita inginkan. Kalau kita bicara efisiensi, seberapa banyak yang kita perlukan untuk mencapai hasil tersebut.
Kalau kita bicara efektivitas seberapa baik, kalau kita bicara efisien, kita bicara semakin banyak atau tidak. Antara kalian pakai sebentar ya, karena saya nggak bisa nyetir, nggak bisa bawa sepeda motor. Antara kalian naik mobil, naik motor, atau naik kayo dari Banjarmasin ke Banjarbaru, sama-sama bisa sampai nggak? Sama-sama bisa sampai. Artinya efektivitasnya sama, ya kan? Tapi antara Anda naik kayo, Anda naik BRT, kebiasaan nyebutnya kayo sih. Anda naik BRT, Anda naik sepeda motor, Anda naik mobil pribadi. Mana yang memerlukan lebih banyak waktu? Mana yang memerlukan lebih banyak biaya? Nah, kalau Anda sudah mikirnya ke situ, Anda sudah bicara tentang efisiensinya. Oke? Sip, mudah-mudahan paham ya beda antara efisiensi dengan efektivitas. Next one. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bicara tentang ekoefisiensi, definisinya apa? 2 slide sebelumnya tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang ekoefisiensi itu definisinya apa. Sekarang, the World Bank Commission for Sustainable Development, Komisi Bank Dunia untuk pembangunan yang berkelanjutan, itu lalu pagi-pagi sudah ketemu rumus. Nggak apa-apa ya, rumusnya gampang. Ekoefisiensi itu bisa dilihat dari seberapa besar nilai ekonomis dari suatu produk atau jasa dibandingkan dengan dampak lingkungannya. Oke? Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan tentu saja adalah kalau misalnya ekoefisiensinya semakin baik, nilainya semakin besar, artinya kan nilai ekonominya itu semakin tinggi, tapi dampak lingkungannya itu semakin rendah. Oke? Nah, kalau misalnya kalian sempat buka Simari, oh ya, BTW anyway Baswe, absen nanti silahkan diisi ya di Simari, sudah saya siapkan ininya absennya. Untuk ini ada salah satu bahan bacaan yang saya tambahkan tentang indikator dari ekoefisiensi. Sebentar, kita lihat. Perkuliahan. There you go. No, this is too big. Okay. Nah, ini adalah salah satu contoh dokumen yang dikeluarkan oleh United Nations atau PBB tentang indikator-indikator dari ekoefisiensi. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu ingin mengukur, ingin melihat seberapa baik mereka sudah menerapkan ekoefisiensi ini bisa dijadikan salah satu patokan. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya kalian sudah lulus nanti, kalian bekerja sebagai salah satu konsultan lingkungan, salah satu yang bisa, ini kalau saya tidak salah PT
BASF itu juga bergerak di bidang ini, di bidang konsultasi lingkungan. Kata perusahaan, oke, ini kami sudah kena tegur nih oleh Departemen Lingkungan Hidup karena menurut mereka kami sudah terlalu banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi mereka ingin berkonsultasi dengan kita tentang bagaimana caranya supaya perusahaan saya ini lebih environmentally friendly, lebih ramah lingkungan. Apa saja nih usaha yang bisa saya lakukan, usaha apa saja yang bisa kami lakukan sebagai perusahaan untuk meningkatkan ekoefisiensi dari perusahaan kami untuk membuat supaya perusahaan kami menjadi lebih ramah lingkungan. Ini dokumennya juga tidak terlalu banyak sebetulnya. Nah, ini adalah beberapa contoh indikator dari framework and set of EEI using monetary output as a numerator. Misalnya, Bu, gimana caranya nih Bu kami menghitung dampak lingkungan dibandingkan, kan tadi gini, rumusnya gimana? Ekoefisiensi. Rumus matematikanya tadi, nilai ekonomi dibagi dengan dampak lingkungan, ya kan? Padahal kan kalau misalnya kita rumus segala macam, satuannya apa? Kan saya bagaimana caranya supaya dampak lingkungan itu bisa dikuantifikasi. Itu sih yang kadang-kadang jadi masalah. Kita cuma tahu, oh ini berdampak negatif nih terhadap lingkungan, ada polusi segala macam. Apa sih namanya, kualitas lingkungan memburuk segala macam. Tapi untuk mengkuantifikasikan itu, untuk membuat dampak lingkungan itu menjadi suatu satuan yang tangible, yang bisa dihitung secara nyata, itu kadang-kadang agak tricky, agak rumit. Nah, oleh karena itu, panduan yang dikeluarkan oleh UN ini bisa digunakan sebagai salah satu panduan bagi kita untuk menghitung dampak lingkungan. Nah, misalnya saja di sini, dampak lingkungannya bisa dilihat dari seberapa intens usaha tersebut menggunakan sumber daya, seberapa misalnya saja dalam keseluruhan proses produksinya dia menggunakan air itu seberapa besar, berapa meter kubik untuk menghasilkan sekian ton. Kemudian juga seberapa besar sih dia menggunakan energi untuk menghasilkan produknya annually, setiap tahun itu menggunakan energi itu sampai dengan berapa joule dan seterusnya. Itu jadi indikatornya bisa ditinjau dari intensitas penggunaan sumber daya. Kemudian juga indikator atas dampak lingkungan itu kan tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita menggunakan sumber daya, tapi juga bisa kita lihat dari bagaimana intensitas dampaknya terhadap lingkungan. Emission to water intensities, misalnya salah satu indikatornya intensitas emisi ke air dalam satu kali siklus produksi, berapa ton limbah cair yang dia lepaskan ke lingkungan perairan. Dalam satu tahun, berapa ton emisi gas-gas yang dia hasilkan untuk dilepaskan ke udara. Dalam satu tahun, berapa ton gas rumah kaca yang dihasilkan, dan seterusnya. Termasuk ini juga dari segi jasa, intensitas penggunaan energi, intensitas penggunaan air, kemudian juga dalam proses produksinya dia menggunakan lahan, oh ini memakan banyak lahan karena lahan parkirnya gede banget gitu loh misalnya, itu juga masuk hitungan deh sebetulnya. Dan seterusnya. Oke, ini hanya beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk memperkirakan kira-kira suatu proses produksi
suatu proses industri itu dampaknya terhadap lingkungan, itu kalau mau dikuantifikasi, apa saja nih faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Oke, jadi nanti untuk manajemen limbah, hal-hal semacam ini yang lalu kita perhatikan, hal-hal ini yang lalu kita manage. Bagaimana nih caranya supaya ekoefisiensi saya semakin besar? Tadi rumusnya seperti apa? Nilai ekonomi dibagi dengan dampak lingkungan, ya kan? Artinya gimana caranya supaya dampak lingkungannya yang ada di sini dan di sini bisa semakin kecil. Oh, ini proses produksinya sangat intens dalam penggunaan energi. Manajemen limbah industri lalu akan berusaha salah satunya adalah gimana caranya supaya proses-proses bisa semakin hemat energi. Oh, dampak lingkungan dari proses industri saya itu ternyata besarnya adalah dari segi banyaknya limbah cair yang saya hasilkan. Kan kelihatan di sini. Jadi, manajemen limbah industri adalah bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir limbah cair yang dihasilkan. Oke. Dan itulah yang nanti salah satunya akan dibahas di green chemistry atau kimia hijau yang merupakan materi kita untuk minggu depan. Nah, ini pengantar saja untuk minggu depan. Jadi, industri kimia dan by extension yang termasuk dalam industri kimia ini lalu kita bisa saja ngomong sekaligus juga dengan industri-industri yang melibatkan reaksi dan proses kimia, which is tentunya sangat banyak sekali, seringkali, dan kalau saya boleh ngomong malah saya akan bilang itu pasti gitu loh. Itu akan tentu saja berdampak terhadap lingkungan. Nah, sekarang in compliance with the precautionary principle of sustainable development, supaya berkesesuaian in compliance ini sesuai dengan, supaya berkesesuaian dengan precautionary principle atau prinsip keberhati-hatian dari pembangunan yang berkelanjutan, tentu saja kita berkeinginan supaya gimana caranya supaya kita bisa mengurangi limbah daripada kita harus mengolah limbah tersebut. Oke? Jadi tidak hanya kalau dalam manajemen limbah industri, jangan hanya berpikir bagaimana mengolah limbah yang sudah dihasilkan, tapi juga bagaimana mengurangi limbah yang dihasilkan. Bahkan kalau bisa lebih baik dikurangi duluan dibandingkan harus diolah. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya sumber-sumber utama dari limbah yang berasal dari reaksi dan proses kimia itu seringkali berasal dari stoichiometric reagents, perhitungan reagen stoichiometricnya, kemudian juga kadang-kadang ini solvent losses ini. Yang sudah ngambil kimia pemisahan dan seterusnya mungkin tahu lah ya, bahan-bahan yang ada di alam itu seringkali harus diekstrak terlebih dahulu, ya kan? Untuk bisa kita pisahkan dari bahan-bahan lain yang tidak kita perlukan. Nah, proses ekstraksi ini seringkali menggunakan pelarut, bukan seringkali ya, wajib lah ya, karena yang dimaksud dengan ekstraksi apa? Proses pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan, ya kan? Jadi otomatis kita menggunakan pelarut untuk
memisahkan, untuk mengisolasi, untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang jadi masalah adalah setelah kita mendapatkan produk kita itu tadi dari proses ekstraksi kita itu tadi, apakah pelarutnya merupakan bagian dari produk yang kita inginkan? Seringkali kan enggak, ya kan? Jadi setelah kita pisahkan dari pengotor, produk yang kita inginkan tadi kita pisahkan lagi dari pelarutnya. Nah, kalau pelarutnya masih bisa dipakai, ya bisa dilanjutkan untuk proses ekstraksi selanjutnya. Tapi seringkali pelarut yang sudah dipakai tadi ujung-ujungnya cuma jadi limbah. Nah, jadi salah satu sumber limbah dalam proses atau reaksi kimia itu adalah dari sisa pelarut yang digunakan. Nah, kemudian juga kadang-kadang untuk suatu sintesis, sintesisnya organik kalian ngambilnya semester ini kan ya, kalau saya nggak salah, semester 5 kan ya. Mungkin yang anak 17 udah ngambil tahun lalu. Nah, kadang-kadang kan yang namanya proses sintesis itu tidak hanya terjadi dalam satu tahapan saja, tapi terjadi melalui, ini dulu, ekstraksi dulu. Setelah ekstraksi ada gugus yang dilindungi, ada gugus yang diganti, dan seterusnya sampai beberapa tahapan dalam proses sintesis tersebut. Nah, dalam satu tahapan proses, kadang-kadang ada produk sampingan yang tidak diinginkan. Semakin banyak proses tahapan-tahapan yang harus dilalui, semakin banyak pula produk sampingan atau byproduct yang dihasilkan. Semakin banyak limbah yang dihasilkan. Oke, jadi itu juga salah satu sumber limbah dari suatu proses atau reaksi kimia. Nah, oleh karena itu, atas dasar concern atau kekhawatiran, atas dasar kenyataan bahwa industri kimia dalam proses reaksi kimia itu seringkali menghasilkan berbagai macam limbah, lalu dikeluarkanlah konsep yang namanya kimia hijau atau green chemistry pada tahun 1990. Jadi ini baru berapa tahun ini? Baru sekitar 3 dekade ya, 3 dasawarsa. Ini 2010, ini 2020 ya, Dek ya. Oh my God. Sudah bulan Oktober, saya ngerasanya ini masih bulan Maret aja karena nggak bisa kuliah langsung. Itu dikeluarkan tahun 1990 oleh pemerintah Federal Government of USA. Kalau saya tidak salah ini oleh EPA. Jadi ini hukum pencegahan polusi. Oke, untuk ininya sendiri, untuk apa itu green chemistry itu sendiri, itu dituangkan dalam The 12 Principles of Green Chemistry yang akan kita bahas di minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, izin bertanya, Bu. Inggih. Saya Kirtan Jaya ingin bertanya, Bu. Jadi tadi ada kalau misalnya dari energi baru dan dari energi yang menghasilkan polusi, misalnya kayak CO2 atau apa, itu bayar gitu ya, Bu? Di beberapa negara sudah menerapkan carbon tax ini. Gimana tadi pertanyaannya? Apakah kalau gimana? Bu, pertanyaannya itu biaya yang dikeluarkan itu nanti buat mengelolanya bagaimana, Bu? Apa ada suatu organisasi yang mengolah limbah itu atau kayak gimana, Bu? Kan emisinya dilepas di lingkungan gitu, Bu. Oh, good question. Jadi
terkait dengan emisi gas karbon dioksida, terkait dengan carbon tax tadi, terkait dengan pajak karbon, karena kita menginternalisasikan biaya dampak lingkungan ke dalam harga keseluruhan, kan lalu harga bahan bakar fosil itu menjadi semakin tinggi. Tapi sebetulnya uangnya itu larinya kemana? Gitu ya? Intinya begitu ya, Akif? Nggih, Bu. Oke, good question. Nah, jadi internalisasi biaya lingkungan ini sendiri yang diwujudkan dalam carbon tax ini sebetulnya tujuannya ada dua, deh. Yang pertama adalah untuk sebagai salah satu bentuk tekanan bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Karena kan hukum ekonomi kan gitu ya, kalau harga semakin tinggi itu konsumen itu jadi semakin enggan untuk membeli atau kita membeli dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian, kalau akhirnya ya sudah, saya bayar aja. Saya orang kaya kok, saya anak sultan begini, tidak masalah untuk membayar lebih. Kalau di dalam aturannya adalah, kalau yang saya tahu di World Commission for Sustainable Development itu, kemudian juga kalau di Uni Eropa, biaya yang masuk dari carbon tax itu digunakan untuk penelitian dan pengembangan bahan bakar baru untuk menggantikan bahan bakar fosil, kemudian juga untuk reboisasi. Untuk yaitu tadi, karena kan siklusnya karbon dioksida itu kan salah satu yang bisa mengurangi kadar karbon dioksida di udara itu adalah kita memanfaatkan tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida tersebut. Jadi idealnya, rencananya World Bank Commission itu adalah dari carbon tax tadi itu digunakan untuk restorasi lingkungan. Oke? Nah, jadi kemudian juga ini sempat ada, kalau saya tidak salah, ada beberapa aturan lalu beberapa perusahaan yang memang mengemisikan karbon dioksida dalam jumlah banyak, itu mereka lalu kompensasi dari pajak karbon itu adalah dengan cara mereka pledge, mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan reboisasi atau reklamasi lingkungan dengan tujuan untuk menyerap karbon dioksida itu tadi. Atau mengembangkan penelitian dan pengembangan dari teknologi yang bisa untuk menyerap karbon dioksida itu tadi. Dan memang susah sih, benar seperti yang kamu sebutkan tadi, ya karbon dioksidanya kan dilepas ke udara, Bu. Gimana caranya untuk mengambilnya lagi, untuk mengolahnya lagi? Yaitu tadi dengan prinsip bahwa semakin banyak lahan hijau, lalu karbon dioksidanya akan diserap oleh lahan hijau itu tadi, uang dari tax karbon, uang dari pajak karbon itu tadi digunakan untuk perbanyakan lahan hijau. Oke? Atau kemarin juga ada untuk pengembangan, pernah dengar ini enggak? Carbon sequestration. Sekuestrasi karbon. Yang itu Kak Bu, yang limbah dari itunya lebih bersih dari apa itu? Not exactly. Jadi carbon sequestration. Nah, jadi ini karbon dioksidanya itu tidak dilepaskan ke udara, tapi dimasukkan ke dalam tanah.
itu salah satu teknologi yang sedang berusaha untuk dikembangkan. Oke. Nah, cuma ya itu tadi, pertanyaannya sekarang adalah, itulah kenapa, tidak bisa, kemarin itu memang permasalahannya World Bank Commission ini menyatakan bahwa ini memang tidak bisa diterapkan di seluruh dunia. Secara ini mereka encourage-nya adalah untuk negara-negara yang sudah maju, karena itu tadi negara-negara tertinggal dan negara-negara berkembang, mereka belum tentu punya teknologi untuk penelitian dan pengembangan energi alternatif ini. Sementara kata mereka, dana yang didapatkan dari carbon tax ini tadi adalah digunakan untuk pengembangan bahan bakar terbarukan, bahan bakar baru dan terbarukan, dan juga untuk subsidi silang. Jadi gimana caranya supaya uang yang masuk dari carbon tax ini tadi digunakan supaya energi alternatif selain bahan bakar fosil itu jadi lebih murah. Kalau yang saya tahu, kalau di Uni Eropa ini lalu carbon tax-nya digunakan untuk mensubsidi solar panel, untuk mensubsidi tenaga surya dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Akif. Tapi ya mungkin tidak bisa menjawab secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan ada bayangan sedikit ya. Terima kasih, Bu. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira cukup sampai sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan saya lihat dulu deh ya, saya tadinya rencananya virtual saja. Jadi saya cuma rekaman saya kuliah saya taruh di YouTube karena saya minggu depan ada training lagi, cuman jadwalnya belum keluar. Tapi ya mudah-mudahan bisa ketemu langsung via Zoom kayak gini. I'll let you know about it. Nanti saya kabari lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Have a good week, everyone.